Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Mons dalam program Pulau Kabalik. Pulau Kabalik ini obrolan sepulang jam kerja, dan sudah cukup lama saya tidak membuat konten, dan baru kali ini bisa membuat konten kembali. Dan di sebelah kanan saya istimewa sekali, saya kedatangan salah satu adik tingkat saya, Bro Fikri, ya, Fikri Sahriza Rizani, Raja IPDN. Disapa dulu, kenalkan nama, dari mana gitu ya. Di sini untuk memperkenalkan diri, nama saya Fikri Sahriza Rizani, NPP 300543, asal pendaftaran Jawa Barat dari Kota Tasikmalaya. Kota Tasik, ya. Tinggal di mana? Tinggal di Perum Cisalam. Perum Cisalam. Siap. Oh. Sekarang apa lagi cuti? Lagi cuti. Jadi sampai kapan? Kalau untuk cuti dari jadwalnya sampai tanggal 10, namun dilanjutkan dengan pembelajaran daring dari tanggal 11 sampai 29 Januari. Sekarang tingkat 2. Tingkat 2. Tingkat 2. Dulu SMA di mana? Untuk SMA saya di SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. SMA Negeri 2 di Jatim. Siap. Lulusan tahun seberapa? Lulusan tahun 2019. 2019. Berarti begitu keluar SMA langsung masuk. Siap. Oh, iya. Guys, hari ini saya mau nanya-nanya seputar penerimaan ini, pendaftaran calon pelajar IPDN, karena cukup banyak ke saya anak-anak muda yang baru keluar SMA nanya-nanya seputar pendaftaran IPDN. Nah, hari ini sengaja saya minta Diks Fikri ya, untuk menjelaskan seputar tentang IPDN. Saya mau nanya gini, IPDN itu sebetulnya apa sih? Dari namanya singkatan itu Pak, izin untuk IPDN itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Pertamanya itu sekolah APDN yang tersebar di 20 provinsi, di setiap pulau tersedia. Oh, ada 20 APDN ya. Terus kemudian dirangkum menjadi APDN nasional. Dilebur ya, dilebur. Jadi APDN nasional tahun 90-an ya, menjadi APDN nasional. Kemudian berubah menjadi, dipecah menjadi STPDN dan IP. STPDN itu Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Ilmu Pemerintahan. Kemudian beberapa waktu setelah pemecahan tersebut, keluarlah sebuah surat dari Presiden bahwasannya di bawah satu kementerian itu dilarang ada 2 sekolah kedinasan pemerintahan. Kemudian digabungkan kembali STPDN dengan IP itu menjadi IPDN pada tahun 2004. Oke. Dan setelah lulus tuh mau jadi apa? IPDN itu pertama disiapkan daripada saat muda praja sampai wasra praja atau praja utama. Dididik selama 4 tahun. Kemudian setelah lulus dilantik oleh Presiden pada saat tingkat 4 mau lulus atau pada saat lulusnya itu kita magang selama 1 tahun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu disebar di seluruh provinsi. Dari lulusan itu disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian setelah magang selama 1 tahun, nah baru diangkat menjadi CPNS golongan 3. Setelah itu nanti SK penempatan gitu ya. Setelah PNS 100%. Nah, IPDN juga kan bagian dari sekolah kedinasan yang penerimaannya melalui sistem satu portal ya. Seperti apa itu? Pertama itu pada saat lulus SMA di pendaftaran bagi adik-adik yang mau mendaftar ke sekolah kedinasan untuk tahun 2 tahun ke belakang, sistem penerimaan itu dalam satu portal. Jadi setiap kita mau daftar ke sekolah kedinasan itu tidak bisa lebih dari 1. Jadi maksimal harus menjadi satu sekolah kedinasan. Pertama tuh dari SSCASN masuk ke portal perguruan tinggi kedinasan. Nah di dalamnya banyak kedinasan-kedinasan yang membuka portal di satu portal. Ya. Yang salah satunya IPDN berarti ya. Salah satunya IPDN. Dan harus memilih salah satu. Di bawah kementerian. Jadi kalau misalkan daftar nih mau daftar TNI atau Polri itu masih bisa digabung sama TNI karena beda portal.
Nah untuk di portal SSC ASN itu namanya portal di bawah kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan lain-lain. Oke, nah nantilah saya akan bicara mengenai pendaftaran lebih lanjut. Nah ini sistem pengajarannya seperti apa, atau ketika belajar di PDN itu seperti apa sih? Apakah kuliah seperti biasa, kemudian pulang ke kosan, kemudian nanti kuliah lagi, kemudian saya itu seperti apa? Di PDN nih khususnya di dalam kan di Jatinangor terdapat 3 sistem pembelajaran. Jadi pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah untuk pengajaran sendiri itu seperti kuliah pada umumnya, jadi kuliah di kelas tatap muka dengan dosen, sekolah. Kalau untuk pelatihan itu dipelatih untuk melatih skill kita, soft skill kita tentang bagaimana kita bekerja nanti, bagaimana cara menanggulangi sebuah bencana, cara menanggulangi sebuah permasalahan yang ada di pemerintahan, seperti itu. Untuk pengasuhannya sendiri khusus di PDN ini, jadi pengasuhannya itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015. Jadi di situ terdapat beberapa peraturan dari bangun sampai tidur kembali. Jadi semuanya diasramakan. Jadi dalam satu komplek tidak bebas keluar. Penginapan disediakan, di asrama. Pengajaran tempat belajar juga di situ. Tempat pelatihan juga di situ. Di dalam satu kampus. Bicara enaknya berarti makan gratis, penginapan gratis, tidak usah ada atau tidak ada biaya kuliah, gitu kan? Tidak. Nah itu bicara enaknya, keluar jadi CPNS, gitu. Sekarang bicara gak enaknya apa? Gak enaknya itu karena bukan bicara gak enak, tapi artinya resiko yang harus diterima ketika pendidikan di situ seperti apa? Resiko yang paling terasa itu tentang tidak bisa menikmati masa muda kita. Jadi kita harus bagaimana caranya kita harus belajar menjadi dewasa. Karena dewasa itu kan sebuah pilihan. Kita dituntut di institusi ini dewasa itu menjadi sebuah keharusan. Artinya tidak menikmati masa muda seperti yang lain, bisa seperti mahasiswa yang lainnya, bisa memakai baju sebebasnya, gitu kan? Nggak bisa. Jadi semuanya teratur ya. Ya itu resikonya, nggak bisa keluar kampus enaknya, gitu kan? Nggak bisa naik motor, nggak bisa naik sepeda di dalam kampus, banyak aturan. Dan itu memang resiko yang harus diterima ya ketika menerima fasilitas enaknya sebagai pelajar. Tapi ada resiko yang mesti diterima, kewajiban. Oke, nah sekarang kampus Jatinangor teh katanya ada kampus-kampus daerah. Ada. Itu teh seperti apa? Apakah masing-masing daerah boleh menerima pelajar atau seperti apa mekanisme? Dan sekarang ada berapa kampus daerah? Jadi untuk di IPDN ini terdapat sekitar 8 kampus regional. Jadi setiap kampus regional itu khusus untuk prodi-prodi tertentu. Fakultas-fakultas tertentu. Pertama kan semua pas waktu muda Praja semua dikumpulkan dalam satu kampus di PDN Jatinangor. Itu kampus pusat di PDN Jatinangor. Nah, setelah masuk ke tingkat 2 ataupun tingkat 3 itu disebar ke kampus regional. Pertama ada di Sumatera Barat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat siang. Yang kedua di Kalimantan Barat siang. Terus di Sulawesi Utara ada kampus di Manado. Terus di Sulawesi Selatan di Makassar. Terus di NTB ada di Lombok. Terus terakhir di Papua di Jayapura. Nah untuk selanjutnya di Pulau Jawa tuh ada 2 kampus. Ada kampus Jatinangor dengan kampus di Cilandak di Jakarta. Jadi totalnya ada 8 kampus yang masih aktif. Tapi tidak berarti setiap kampus boleh menerima secara langsung, enggak kan? Jadi tetap penerimaan terpusat. Kemudian ketika calon pelajar dimasuk atau dibina di Jatinangor, setelah itu tingkat 2, tingkat 3
disebar ke regional. Dan ada yang tetap di Jatinangor juga. Siapa? Baru setelah tingkat 4 mau wisuda, balik lagi ke Jatinangor. Balik lagi. Tingkat 1 tahapannya seperti apa? Capra berarti kan? Ya Pak, sebelum menjadi praja namanya tuh calon praja. Setelah melalui tahapan tes semua, dinyatakan lulus, baru menyandang Muda praja. Capra dulu kan? Capra. Ya. Capra itu berarti ada pembinaan dulu ya? Capra ada pembinaan sebelum masuk pendidikan sebelum oleh Mendagri. Pertama itu ada masa basis namanya Diksa Kemendikbud atau pendidikan dasar mental dan disiplin praja. Itu untuk membentuk mental sikap disiplin dari semulanya sipil menjadi semi militer. Setelah itu dilantik menjadi muda praja. Muda praja itu praja tingkat 1. Praja tingkat 1. Setelah praja tingkat 1 selesai masa pendidikan selama 1 tahun, naik tingkat menjadi madya praja atau tingkat 2. Praja tingkat 2. Terus setelah itu naik tingkat lagi menjadi nindya praja atau praja tingkat 3, dan terakhir sebelum dilantik lulus itu namanya praja utama atau wasana praja. Baru nanti ketika lulus disebut purna praja. Setelah lulus disebut purna praja. Oke. Keseharian di kampus seperti apa? Mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali, dan aktivitas-aktivitas di situ apa aja sih? Pertama kan kita mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 2015. Itu isinya tentang pedoman tata kehidupan praja. Nah, pedoman tata kehidupan praja itu mengatur praja mulai dari berpakaian, terus tingkah laku, bagaimana tata cara penghormatan, bagaimana siklus kehidupan praja. Pertama tuh untuk siklus kehidupan praja tuh dari bangun tidur. Bangun tidur tuh biasanya menyesuaikan sholat subuh kan, karena waktu sholat subuh itu kadang maju mundur, jadi disesuaikan dengan waktu sholat subuh. Sebelum sholat subuh atau azan dikumandangkan, praja itu sudah harus berada di tempat ibadah. Pertama, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh untuk praja muslim. Jadi kalau sekarang subuh kan jam 4 berarti ya, kalau yang muslim. Berarti jam 4 juga sudah bangun. Sebelum jam 4. Sebelum jam 4. Jadi maksimal setengah 4 sudah bangun dan sudah bergegas. Jadi teman-teman yang suka kesiangan harus yang masuk PDN harus bisa menyesuaikan. Harus bisa menyesuaikan. Jam 4 sholat ibadah ya, sholat subuh bagi yang muslim. Bagi yang non muslim menyesuaikan mempersiapkan aerobik pagi. Setelah itu aerobik pagi. Setelah itu aerobik pagi. Lanjut. Setelah aerobik pagi biasanya sampai pukul 5.30 atau setengah 6 pagi. Setelah itu dari pukul 5.30 atau setengah 6 sampai pukul 6 itu mempersiapkan diri untuk pelaksanaan upacara makan pagi. Upacara makan pagi. Jadi itu ada pembersihan diri ataupun mempersiapkan penampilan untuk upacara makan pagi. Upacara makan pagi dilaksanakan pukul 6 sampai 6.30. Upacara makan pagi. Dinamakan upacara makan berarti makan itu berbarengan semua ya? Siap berbarengan. Ada prosesi upacara. Dia ada tempat khusus ruang makan, namanya mensa ya? Mensa Nusantara. Jadi semua praja itu daya tampung ini kira-kira berapa itu? Daya tampung untuk gedung mensa itu pernah menjadi ruang makan terbesar di Asia Tenggara. Siap pernah. Namun makin banyak gedung-gedung yang lebih besar lagi mungkin terganggu situ. Untuk daya tampungnya sendiri gedung mensa itu sampai 5.000 praja. Jadi ada prosesi upacara makan mulai dari laporan kemudian makan sampai ditutupnya juga ada prosesinya. Setelah itu pelaksanaan apel pagi. Pelaksanaan apel pagi itu dari pukul 6.45 sampai 7.15 maksimal. Pelaksanaan apel pagi. Setelah pelaksanaan apel pagi dilanjutkan dengan kuliah biasa tatap muka dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 12.30 untuk perkuliahan. Setelah perkuliahan dilaksanakan istirahat, sholat dan makan. Untuk praja muslim diwajibkan ke masjid. Setiap sholat diwajibkan ke masjid. Dan untuk istirahat sholat itu dilaksanakan pada pukul 12.30 sampai 13.00 atau menyesuaikan waktu sholat zuhur. Setelah itu pelaksanaan upacara makan siang
dari pukul 13.00 sampai dari 12.45 sampai 13.15 dilaksanakan upacara makan siang. Setelah beres upacara makan siang dilanjutkan kembali dengan kegiatan pelatihan atau perkuliahan. Pelatihan untuk mengasah skill-skill, soft skill tentang pemerintahan, tentang bagaimana kita melayani masyarakat. Dilaksanakan kegiatan perkuliahan dan pelatihan. Setelah kegiatan perkuliahan selesai, dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler ataupun olahraga. Jadi tergantung prajanya masing-masing. Seperti apa aja itu? Seperti ekskul drum band ataupun olahraga basket, futsal, main bola dan sebagainya. Itu mengasah minat dan bakat praja. Jadi di PD ini nggak monoton, nggak harus setiap pergerakan atau setiap perkuliahan tuh disiplin monoton. Kita juga mengembangkan minat dan bakat untuk praja. Kemudian maghrib, setelah maghrib, setelah selesai maghrib, sholat maghrib, makan malam, dilanjutkan dengan apel malam. Apel malam sampai pukul 18 atau maksimal 19.00 atau jam 7 malam. Setelah itu apel malam sekarang pukul 19. Siap digeser. Pertama dulu kan pukul 9. Siap. Setelah jam wajib belajar apel malam. Nah, sekarang digeser. Jadi apel malam dulu terus dilanjutkan dengan kegiatan jam wajib belajar sampai pukul 9 malam. Setelah pukul 9 malam dilanjutkan dengan kegiatan mandiri untuk mempersiapkan pakaian hari esok atau istirahat. Kegiatan cukup padat namun membentuk mental dan disiplin. Kira-kira jam waktu untuk bertemu dengan keluarga, misalkan keluar kampus itu seperti apa? Boleh nggak dijenguk kayak gitu? Untuk sebelum masa pandemi ini masih ada jam pesiar, jadi diperbolehkan tapi di luar kampus gitu. Untuk jam jenguk untuk jam jenguk sendiri mungkin pada saat pesiar. Pesiar itu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi putra dan putri itu bergiliran, misalkan minggu terpisah. Minggu pertama yang pesiar hari Sabtu itu putri, nah hari Minggunya putra. Untuk minggu selanjutnya sebaliknya, jadi yang Sabtu itu putra, yang Minggunya putri. Tapi untuk praja tingkat 4 itu ada pesiar tambahan pada hari Rabu. Nah, kapan praja bisa libur ketemu atau pulang ke daerahnya? Untuk praja mungkin ada 2 opsi. Yang pertama tuh izin bermalam itu apabila ada sebuah kegiatan yang mendesak atau izin mendesak, ketika bisa mengajukan izin ke otoritas yang ada. Selanjutnya mungkin dari cuti ada 3 cuti di PDN, ada cuti Natal dan Tahun Baru yang sekarang siap. Yang kedua itu cuti Idul Fitri, dan yang ketiga itu cuti kenaikan tingkat dan pangkat. Sekitar akhir masa itu kalender akademik. Oke. Nah, pasti banyak ya, khususnya adik-adik yang baru keluar sekolah SMA. Seperti apa sih proses pendaftaran untuk menjadi calon praja IPDN? Jadi prosesnya tuh mulai dari awal sampai ditetapkan jadi capra itu seperti apa? Syarat-syaratnya apa? Ijazahnya harus apa? Menjelaskan untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, pertama kita harus mempersiapkan dulu berkas-berkas, dan mungkin pada saat sekarang ini banyak kendala yang dihadapi, namun tetap berpedoman insya Allah ada jalan keluar yang terbaik. Yang pertama itu misalkan adik-adik lulusan SMA maupun MA itu diharuskan dari jurusan IPA maupun IPS. Nah, untuk selain itu ada dari SMK maupun yang sejenisnya, itu masih belum ada kebijakan terbaru mengenai pendaftaran calon praja IPDN dari lulusan SMK maupun sejenisnya. Jadi masih Jadi baru lulusan SMA
maupun madrasah aliyah jurusan IPA IPS bisa ya. IPA IPS bisa. Nah, jadi SMK masih belum ada aturan penerimaan boleh dari SMK belum bisa. Belum ada, bukan menutup kemungkinan, tapi kan kita tidak tahu bagaimana kebijakan kedepannya, sebagaimana kita harus berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya untuk masa depan. Tapi saya kira juga sekolah kedinasan lain mungkin ada yang dari lulusan SMK ada. Untuk lulusan SMK biasanya di Kementerian Perhubungan maupun Perikanan banyak. Cuma untuk IPDN hanya baru ini aturannya baru SMA dan madrasah aliyah. Jadi seleksinya apa aja itu? Pertama itu kita harus mempersiapkan berkas-berkas. Jadi seleksi administrasi. Sebelum kita beranjak ke pemeriksaan ataupun lainnya, kita harus mempersiapkan dulu administrasi. Yang pertama kali di IPDN kan ada 4 tahapan seleksi. Yang pertama tuh seleksi administrasi, yang kedua tes kompetensi dasar ataupun seperti CPNS, kayak CAT gitu. CAT siap. Jadi setelah memenuhi administrasi, kalau sudah memenuhi syarat baru masuk ke atau boleh ikut CAT gitu ya, tes kemampuan dasar gitu yang tadi. Kalau sistemnya kan sistem gugur kan? Sistemnya sistem gugur per tes. Nah, setelah lolos dari itu ke tahap berikutnya, setelah CAT apa tuh? Setelah CAT dilanjutkan dengan kesehatan. Kesehatan itu seperti pemeriksaan tubuh fisik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus dilanjutkan dengan psikotes itu tentang intelektual dan terakhir. Jasmani disimpan di akhir atau di akhir. Jadi pertama tuh kan administrasi, itu beberapa berkas dari umur 16 sampai 20 tahun untuk di IPDN itu, atau maksimal 3 kali daftar, 3 kali coba. Misalkan tahun pertama tidak masuk atau misalkan belum rezekinya, dicoba tahun kedua. Ataupun misalkan kedua masih belum bisa, dicoba lagi tahun ketiga. Itu maksimal daftar di IPDN. Setelah berkas-berkas sudah masuk, terus ada pemeriksaan oleh tim SPCP atau tim seleksi penerimaan calon pelajar. Itu ada pengumumannya. Jadi pengumuman dari seleksi administrasi itu diumumkan sekitar bulan Mei sampai Juni. Pengumuman administrasi. Nah, untuk tes apabila lolos setelah pengumuman administrasi dilanjutkan dengan tes kompetensi dasar ataupun seperti tes CAT, CPNS seperti itu. Apabila lulus dalam rankingan di IPDN ini kan dari Menpan RP itu memberikan sebuah passing grade. Namun di IPDN itu kan terlalu banyak yang daftar karena IPDN ini merupakan sebuah perguruan tinggi kedinasan favorit setelah STAN. Kedua, jadi banyak pendaftar setelah STAN. Nah, setelah beres dari TKD itu dilanjutkan dengan tes kesehatan. Itu diperiksa dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari organ luar sampai organ dalam, dicek satu persatu secara teliti juga. Makanya seleksi IPDN ini merupakan seleksi yang sangat ketat untuk menjadi pelajar IPDN. Setelah dinyatakan lolos dari seleksi kesehatan, dilanjutkan dengan tes psikologi. Itu untuk mengukur tingkat intelektual kita. Jadi bagaimana intelektual dan kejiwaan tes intelektual dan kejiwaan. Itu bagaimana kita bisa berorientasi dengan dunia sekitar maupun bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu dites di tes psikologi. Nah, setelah lulus dari tes psikologi, selanjutnya ada tes tahap penentuan akhir atau paratir. Di dalamnya itu terdapat, kalau tidak salah yang kemarin itu ada 4 lagi. Soalnya kan beda, karena pada saat tingkat saya atau misalkan tahun lalu 2019 penerimaannya itu bukan pada saat pandemi. Jadi ada 4 subtes. Yang pertama itu tes mental dan kejiwaan, itu diulang kembali, dicek kembali. Setelah itu masuk ke tes kesehatan pusat. Tes kesehatan itu ada sedikit penambahan dari tes kesehatan daerah. Nah, untuk selanjutnya ada tes kesemaptaan atau kebugaran jasmani. Itu di dalamnya ada lari 12 menit, ada pull up, sit up, dan push up,
Setelah itu ada shuttle run atau lari angka 8 untuk mengukur tingkat kelincahan untuk shuttle run. Nah setelah itu ada tes wawancara yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri. Setelah pantukir beres, dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi penentuan akhir. Setelah keluar hasil, dilanjutkan dengan pendidikan. Jadi kita itu pada saat selesai pantukir itu dikumpulkan di suatu lapangan. Nah di sana itu pengumumannya pada saat itu juga di lapang itu. Jadi yang lolos tetap bertahan gitu ya. Yang tidak lolos kembali ke daerah masing-masing. Untuk yang setelah lolos itu dilanjutkan dengan pendidikan dasar mental dan disiplin. Jadi kita tuh tidak ada waktu kembali untuk ke rumah, jadi langsung pendidikan setelah pantukir. Oke, di masa pandemi ini seperti apa pendidikan? Di masa pandemi ini khususnya kan di PD itu tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap mematuhi protokol jaga jarak dan mencuci tangan. Di setiap wisma juga disediakan tempat cuci tangan. Jadi pada saat pandemi kuliah dilaksanakan di ruang belajar di wisma. Jadi bertatap mukanya itu dengan dosen secara daring. Dan dilakukan karantina khusus di EPDN. Artinya mereka katanya tidak keluar sampai berapa bulan selama pandemi. Selama pandemi pertama-tama awal pandemi itu pada saat bulan Maret pertama lockdown di Indonesia itu. Dari bulan Maret sampai Desember bulan ini belum pernah keluar sama sekali. Jadi sekitar kebayang ya 9 siang. jenuhnya gitu ya. Siang. Oke deh, pesan terakhir ya, pesan-pesan buat adik-adik yang mungkin berminat ke IPDN, sampaikan pesannya seperti apa? Baik, untuk adik-adik yang berminat dan ingin bergabung bersama kami di Institut Pemerintah Baik untuk adik-adik yang ingin bergabung dan berminat untuk menjadi peraja IPDN atau peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ada beberapa pesan dari saya bagi adik-adik dan khususnya bagi kelas 12 yang sekarang sedang liburan mungkin. Persiapkan sebaik mungkin, jangan pernah mengeluh, jangan pernah patah semangat. Yang terpenting itu bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sewajarnya dan sekehendaknya kita sukses itu bukan ditakdirkan oleh kita sendiri, namun kita hanya bisa berusaha, dan urusan hasil itu bagaimana Tuhan yang menentukan. Tuhan menentukan juga tergantung usaha kita, tergantung doa kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan sesama, berkomunikasi dengan orang yang umurnya lebih tua. Itu pun bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kita dalam mencapai sebuah tujuan. Adik-adik dari manapun juga, yang terpenting itu adalah sebuah ridho orang tua. Ridho orang tua penting ya. Sangat penting. Baik buruknya kita, sukses tidaknya kita, tergantung kita berbakti kepada orang tua kita. Kalaupun tidak berhasil di tahun ini, ada beberapa kali kesempatan. Ada beberapa. Saya juga dulu 2 kali. Siap. Nggak lolos tahun 2004, masuknya 2005. Kesempatannya berapa kali? Untuk kesempatan sendiri maksimal 3 kali. 3 kali. Siap. Jadi kalau misalkan lulusan tahun 2020 bisa sampai ke 2000 berapa kali? 2023 masih bisa. Jadi walaupun ada yang sudah kuliah bisa kan? Mencoba. Masih bisa mencoba. Selama persyaratan memenuhi. Selama persyaratan. Tinggi badan itu berapa sih? Untuk persyaratan tinggi badan IPDN ini khususnya untuk putra itu 160 cm. 160. Untuk putri itu 155 cm. 155. Oke teman-teman yang menyimak channel ini, saya rasa sekian dulu karena waktu sudah sore juga, waktunya pulang. Dan bagi teman-teman yang mungkin berminat ke IPDN, bisa nanti dicantumkan linknya tentang penerimaan
situs resmi penerimaan itu ya, sistem penerimaan calon pajak SPCP IPDN. Oke, terima kasih dan terima kasih juga Fikri telah berbagi dengan saya di channel ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.